Kembali kita hari ini hadir untuk materi tentang azas-azas hukum pidana. Nah, begitu pentingnya azas-azas hukum pidana ini sehingga semua ketentuan hukum pidana ini mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan azas-azas hukum pidana. Ada azas hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang ini tentang KUHP ini, ada juga yang di luar undang-undang. Nah, pada umumnya memang kalau kita bicara tentang azas, kedudukan itu lebih tinggi dibandingkan dengan teori-teori, dengan aturan-aturan lain. Azas itu merupakan naungan semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan itu. Nah, kita lihat di sini asas-azas hukum itu adalah pertama kaidah yang paling umum dan abstrak. Ya, azas itu adalah kaidah paling umum dan abstrak. Kedua, termasuk atau di luar tata hukum positif. Jadi ada yang di dalam ketentuan hukum positif, ada juga yang rata-rata tidak diatur dalam ketentuan hukum positif. Ketiga, dia memuat nilai etis. Jadi asas itu memuat nilai etis yang diatur, jadi bukan nilai praktis tapi nilai etis yang lebih tinggi kedudukannya daripada nilai praktis. Lalu kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Nah, jadi merupakan suatu kaidah yang paling dasar, paling fundamental, ground norm namanya ya. Jadi aturan itu yang mengatur tentang keseluruhan sebagai fundamental daripada aturan-aturan hukum yang lain. Nah, apa fungsi daripada asas-azas hukum itu sendiri? Nah, kita lihat fungsinya. Pertama adalah menetapkan wilayah penerapan aturan hukum ya pada penafsiran dan penemuan hukum. Jadi dia bisa menentukan bagaimana berlakunya suatu aturan hukum itu, terutama aturan hukum yang sifatnya jurnalistik atau berdasarkan teritorial atau berdasarkan personalifikasi. Nah, ini mengatur tentang berlakunya aturan hukum tersebut. Yang berikutnya adalah kaidah kritis terhadap aturan hukum. Nah, semua aturan hukum itu akan dikritisi dengan asas-asas hukum tersebut, ya. Lalu kaidah penilaian terhadap menetapkan legitimasi aturan tersebut. Apa aturan tersebut bisa legitimate atau tidak? Mana yang benar, mana yang tidak benar? Ya, ada azas, contohnya azas lex specialis, derogat lex generalis, yang mengatur tentang bahwasanya aturan yang benar adalah aturan yang sifatnya khusus daripada aturan yang sifatnya umum. Lalu kaidah yang mempersatukan antara aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum. Jadi peraturan azas hukum ini mengatur tentang aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum untuk dapat dipersatukan. Lalu menjaga pemeliharaan konsistensi dan koherensi aturan-aturan yang ada. Ya, azas-azas ini juga memberikan menjaga ya konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum yang ada. Nah, kalau kita lihat menurut Paul Scholten mengatakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual dapat dipandang sebagai penjabaran. Jadi asas hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran dasar, ground norm, ya, suatu pemikiran fundamental tentang aturan-aturan hukum yang ada yang sifatnya sangat mendasar tapi menaungi semua aturan-aturan hukum, baik putusan pengadilan, hukum positif, apapun itu merupakan penaungannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya hukum pidana tersebut memiliki asas-asas apa saja dalam ketentuan hukum pidana dan bagaimana pengaturan hukum pidana terkait dengan relevansi dengan asas-asas tersebut. Kalau kita lihat, pertama sekali kita mengetahui ada di pasal 1 ayat 1 KUHP. Pasal 1 ayat 1 KUHP itu sangat jelas mengatur tentang asas yang ada dalam pasal tersebut. Ya, suatu perbuatan tidak dapat dihukum melainkan kepada suatu aturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini merupakan azas yang disebut sebagai azas nullum delictum nulla puna fide jere. Nah, kita lihat nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Nah, kalau kita lihat apa? Von Brack mengatakan, ahli mengatakan ini nulla puna sine lege.
Jadi pasal 1 ayat 1 itu mengandung arti pertama, nulla punna sine lege. Apa itu nulla punna sine lege? Setiap penjatuhan pidana harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana. Jadi tidak dapat kita menghukum orang dengan konteks hukum pidana kalau tidak ada aturan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan orang tersebut. Itu artinya apa? Artinya orang tidak bisa dihukum berdasarkan putusan pengadilan manapun kalau tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana atas perbuatan orang tersebut, hukum positif. Yang kedua, menurut Verbrugge, nulla punna sine crime. Nulla punna sine crime, setiap penjatuhan pidana hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan itu telah diancam dalam suatu hukuman. Jadi kalau tidak ada putusan, ada perbuatan tanpa ada suatu aturan yang mengatur tentang hukumannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Tidak bisa dihukum dengan ketentuan pidana karena tidak ada sanksi pidananya. Walaupun ada aturan hukum mengatur tentang perbuatan tersebut, tapi kalau tidak ada sanksi pidananya, maka perbuatan itu tidak bisa dihukum dengan aturan hukum yang ada. Lalu nullum crime sine punna legali, perbuatan yang telah diancamkan oleh undang-undang tersebut apabila dilanggar berakibat dijatuhnya hukuman seperti yang telah diancamkan. Jadi ketentuan aturan hukum itu mengatur tentang perbuatan itu dihukum didasarkan kepada aturan hukum yang diancamkan pada ketentuan itu. Nah, kalau yang terkandung dalam pasal 1 tadi, itu yang disebut sebagai nullum delictum nulla punna sine verba lege punali. Jadi, apa aturan ajas legalis itu? Tiada orang bisa dihukum kalau aturan hukum itu tidak ada ya sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, lalu perbuatan pidana itu dilakukan belum ada aturan hukum atau aturan hukumnya baru ada kemudian, maka orang itu tidak bisa dihukum didasarkan kepada aturan hukum yang akan ada kemudian. Tidak bisa. Dia hanya bisa dihukum berdasarkan perbuatannya dari ketentuan undang-undang positif yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai azas legalitas. Lalu, dia tidak boleh dihukum berdasarkan undang-undang yang baru ada kemudian. Pada hari kemarin orang melakukan tindak pidana, setelah itu hari ini ada undang-undangnya, maka orang itu dihukum atas undang-undang yang sekarang baru perbuatan yang lama. Itu melanggar azas retroaktif. Jadi kita tidak berlaku azas retroaktif. Kenapa? Karena azas non retroaktif itu melanggar ketentuan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 45 amandemen kedua. Jadi azas non retroaktif, ketentuan undang-undang pidana itu tidak berlaku surut. Jadi tidak bisa diberlakukan surut terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, tidak bisa diterapkan. Lalu larangan analogi. Hukum pidana tidak boleh ditafsirkan atau diberlakukan secara analogi. Kenapa analogi? Apa analogi? Analogi itu berpikir bahwasannya suatu perbuatan aturan hukum yang ini bisa diterapkan dengan ini, padahal aturan hukumnya tidak ada. Dipersamakan suatu perbuatan dengan ketentuan undang-undang lain yang bukan mengatur suatu perbuatan pidana itu. Itu juga tidak bisa diterapkan. Maka disebutkan analogi memperluas suatu peraturan. Extended tidak bisa dilakukan terhadap ketentuan aturan itu. Lalu pelarangan suatu ada dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, analogi memberikan kesempatan tidak sewenang-wenangnya penguasa. Jadi kalau ada orang melakukan suatu perbuatan pidana si A, lalu si A ini melakukan perbuatan pidana dihukum, lalu si B perbuatan pidana juga dihukum, dianalogikan suatu perbuatan si A dengan si B, padahal perbuatannya berbeda, tidak ada aturan hukumnya, belum ada ketentuan aturan hukum si B tadi, lalu dipersamakan, dianalogikan, ini tidak bisa dijadikan dasar. Jadi analogi tidak berlaku dalam hukum pidana. Lah, kalau apa yang terkandung dalam azas legalitas lain lagi, diatur dalam pasal 1 ayat 1, tindak pidana harus dirumuskan dengan peraturan undang-undang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya hukum tidak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan. Dan larangan analogi. Jadi hukum pidana
tidak boleh diatur dengan hukum kebiasaan. Kalau dulu kita lihat sejarah hukum pidana ada hukum adat, tetapi sekarang hukum adat tidak bisa diberlakukan secara nasional bagi pelaku tindak pidana. Semua konsep pemidanaan harus diatur dengan undang-undang, tidak boleh dengan perda, tidak boleh dengan Kepmen, atau tidak perlu hanya dengan undang-undang. Lalu peraturan undang-undang harus ada sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Inilah tadi disebut sebagai lex tempori delicti. Lex tempo, tempo itu artinya waktu, delik itu perbuatan pidana. Jadi lex adalah aturan yang mengatur tentang kapan waktu perbuatan pidana itu dilakukan. Nah, peraturan itu adalah untuk menjamin apa? Orang itu menjamin kebebasan individu. Adanya ajaran paksa psikis, tidak berlaku surut, ya tadi sudah dikatakan tidak boleh berlaku surut. Nah, menurut Nico Kaiser, fungsi asas legalitas itu apa? Fungsi asas legalitas itu adalah berhubungan dengan sifat hukum pidana untuk melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah. Ya, jadi kalau ada penguasa berganti penguasa, lalu penguasa yang baru ingin menjatuhkan atau ingin menghukum penguasa yang lama atau para pengikutnya, dia bikin aturan baru supaya dia bisa menjangkau aturan pemerintah yang lama. Ini tidak boleh, ya. Jadi dia tidak bisa dihukum kalau berdasarkan ketentuan yang baru dibuat oleh penguasa yang baru. Nah, makanya dikatakan oleh Nico Kaiser untuk melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang baru kalau pemerintahan tersebut tidak membela rakyatnya. Lalu fungsi asas legalitas adalah untuk melindungi dan fungsi instrumen hukum yang memberi kekuatan dan kepastian hukum, ya. Jadi kepastian hukum itu dapat sebagai hukum positif yang menjamin kebebasan seseorang tidak dihukum berdasarkan atas aturan yang akan ada kemudian. Nah, kalau kita lihat menurut Nico Kaiser ada 7 aspek, ya, dalam menurutnya sesuai dengan ajaran legalitas. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali menurut undang-undang. Yang kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana secara analogi, tidak boleh. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Jadi kebiasaan tidak bisa menghukum orang dan tidak bisa diterapkan. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana, non-retroaktif. Tidak ada pidana kecuali ditentukan dalam undang-undang. Tidak boleh aturan hukum lain selain undang-undang dalam mempidanakan. Penuntut pidana hanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hukum acaranya dan cara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana tersebut harus juga ditentukan dengan undang-undang. Lex serta, undang-undang pidana harus dirumuskan secara cermat mungkin, harus membatasi wewenang pemerintah terhadap rakyatnya. Nah, inilah yang disebut sebagai asas legalitas yang terkandung dalam unsur asas legalitas tersebut. Nah, selain pasal 1 ayat 1, ada dengan pasal 1 ayat 2. Bagaimana kalau pasal 1 ayat 2 ini mengatakan, bagaimana kalau ada suatu perbuatan itu dilakukan sekarang, tiba-tiba ada peraturan perubahan lagi yang mengatur hal yang sama. Jadi ada dua undang-undang, peraturan sebelum yang dia lakukan, lalu perubahannya setelah dia melakukan suatu perbuatan pidana. Mana ketentuan aturan hukum yang berlaku bagi orang tersebut? Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 mengatakan asas perubahan perundang-undangan yang hanya berlaku untuk perkara yang putusannya, ya, yang putusannya belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ada 2 undang-undang yang mengatur yang sama di tengah-tengah perbuatannya. Terkandung perubahan peraturan perundang-undangan waktu setelah perbuatan dilakukan. Jadi ada undang-undang, ada suatu perubahan undang-undang di tengah-tengah perbuatannya. Lalu sumbernya adalah undang-undang hukum pidana atau undang-undang lain, ya. Dipilih yang menguntungkan, sanksi yang paling ringan, ya. Penambahan unsur, semakin banyak unsur sudah membuktikan berarti tidak berlaku surut. Nah, begini, kalau tadi pasal 1 ayat 2 mengatakan kalau ada undang-undang yang sama, mengatur yang sama di tengah-tengah perbuatan, maka orang itu hanya bisa dihukum berdasarkan undang-undang, ketentuan yang paling menguntungkan bagi orang tersebut, ya, paling menguntungkan. Jadi kalau 2 aturan yang sama, mengatur yang sama, di mana perbuatan itu dilakukan di tengah-tengah,
ya, maka orang itu hanya bisa dihukum berdasarkan ketentuan aturan hukum yang menguntungkan orang tersebut. Makanya di pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwasannya bila mana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan kepada terdakwa. Nah, inilah menjadi dasar kalau ada perubahan peraturan perundang-undangan tidak berlaku asas retroaktif sama dia. Kalaupun berlaku asas retroaktif hanya diterapkan kepada dia apabila itu menguntungkan baginya. Nah, yang berikutnya kita lihat adalah bagaimana tempat berlakunya hukum pidana. Tempat berlaku ini menyangkut tentang lokus, ya, lokus wilayah, ya, lokus daerah teritorial berlakunya hukum pidana. Nah, kalau kita lihat berlakunya hukum pidana bisa kita mulai dari pasal 2. Ketentuan hukum pidana di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana di wilayah Indonesia. Nah, untuk mengetahui batas wilayah kita, ya kita harus lihat daerah garis terluar daripada pulau-pulau Indonesia, ya, ada 12 mil, ada 200 mil, zona-zona eksklusif, ya, ZEE. Nah, itu adalah wilayah kita, ya. Jadi untuk pengadilan yang mana yang berwenang menyangkut tentang lokus delikti, ya. Kita lihat ada kompetensi relatif dari pengadilan dalam mengadili tindak pidana tersebut. Lalu dasar hukumnya adalah kita lihat di mulai dari pasal 2 sampai pasal 8 dan pasal 9 KUHP. Nah, ada 4 asas, ya. Pertama, asas tentang teritorial, kedua tentang nasional aktif, ketiga nasional pasif, dan asas universalitas. Nah, kita mulai dari asas pertama. Asas pertama mengatakan asas teritorial. Pasal 2 menyatakan bahwasanya hukum pidana kita berlaku di wilayah Republik Indonesia. Pertanyaannya, di mana saja wilayah Republik Indonesia itu? Wilayah Republik Indonesia adalah wilayah pantai terluar 12 mil dari wilayah Indonesia, itu zona Indonesia. Lalu di mana lagi? Di kedutaan-kedutaan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Di mana lagi? Bendera kapal-kapal, kapal laut, kapal udara, pesawat udara yang berbendera Indonesia itu merupakan wilayah Republik Indonesia. Jadi kalau ada tindak pidana dilakukan di daerah tersebut, maka itu termasuk dalam teritorial wilayah Republik Indonesia. Nah, itu termasuk dalam pasal 3, ya. Pasal 3 adalah wilayah pesawat terbang, kapal laut, termasuk wilayah Republik Indonesia. Itu perluasannya. Ini yang disebut sebagai asas teritorial. Yang berikutnya kita lihat sebagai asas perlindungan, yaitu kita lihat di pasal 4 atau asas nasional pasif. Ya, apa yang dimaksud dengan asas nasional pasif? Ya, di pasal 4 mengatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia, ya, atau setiap orang yang bukan orang Indonesia melakukan tindak pidana di luar wilayah teritorial Indonesia, tapi subjek perbuatan pidananya, ya. Jadi objek perbuatan pidananya, ya, bukan subjeknya. Subjeknya siapa saja? Objeknya melakukan tindak pidana yang diatur sebagaimana di pasal 104, 106, ya, maka orang itu bisa diadili di wilayah Republik Indonesia. Ya, apa itu tindak pidananya? Tindak pidana pemalsuan uang, pemalsuan surat berharga, tindak pidana terkait dengan keamanan negara Republik Indonesia, itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya di wilayah Republik Indonesia. Ya, contohnya orang memasukkan uang kita, ya, uang rupiah gitu, ya, memasukkan di luar negeri, pelakunya bukan orang Indonesia. Nah, itu bisa dimintakan pertanggungjawaban, TKP-nya di luar negeri. Nah, setiap orang Indonesia melakukan tersebut di luar negeri, maka berlaku KUHP Indonesia. Tidak boleh dijatuhkan pidana mati
jika negara-negara tersebut tidak diancam pidana mati. Nah, contohnya ada seorang melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana ini. Di negara tersebut dilakukan perbuatan pidana, negara X di luar negara Republik Indonesia. Tapi di sana diatur bahwa perbuatan tersebut tidak bisa diancam hukuman mati. Kalau di Indonesia diancam hukuman mati, maka kalau orang tersebut diadili di Indonesia, dia tidak boleh diancamannya hukuman mati. Kenapa? Karena negara tersebut di mana tempat dia melakukan suatu perbuatan pidana tidak mengatur itu sebagai suatu perbuatan hukuman mati. Jadi walaupun kita menerapkan ketentuan hukum pidana kita, maka kita harus menganut asas bahwasanya kalau di sana tidak hukuman mati, kita juga tidak bisa diterapkan hukuman mati. Nah, itulah asas yang berlaku di kita. Nah, berikutnya adalah asas nasional aktif, ya. Nah, kalau kita lihat asas ini yang disebut sebagai asas nasional aktif atau personalitas, ini diatur dalam pasal 5. Subjeknya bukan objeknya lagi ya, bukan objek perbuatan yang dilihat, tapi adalah pelakunya. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah warga negara Indonesia melakukan tindak pidana, ya, sebagaimana yang dimaksud dalam bab 1 dan bab 2, ya, pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451. Lalu perbuatannya, delik kejahatannya dilakukan di luar negeri, ya, sanksi pidananya di Indonesia. Di pasal 5 kita lihat di ayat 2, setelah melakukan perubahan menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat di pasal 5 disebut, dikatakan ketentuan pidana perundang-undangan diterapkan warga Indonesia yang di luar negeri, ya, pasal 160 dan lain sebagainya. Pentuntutan perkara sebagai dimaksud ayat 2 dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan tersebut. Jadi warga negara asing yang menjadi warga negara kita lalu dia melakukan suatu perbuatan pidana, dia dapat dikenakan pasal di sini. Pasal 6. Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi demikian rupa hingga tidak dijatuhkan pidana mati jika menurut perundang negara-negara di mana perbuatan itu dilakukan tidak diancam hukuman mati. Sama seperti tadi pasal ketentuan pasal 4. Berikutnya pasal 6, ya, berlakunya pasal 5 ayat 1 ayat 2 dibatasi demikian rupa sehingga dijatuhkan pidana mati maka negara tersebut mati. Pasal 7 ketentuan pidana peraturan berlaku bagi setiap pejabat yang di luar negeri melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab kedua buku KUH pidana. Nah, jadi ini yang dikejar adalah pelakunya, warga negara Indonesia melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 161 tersebut, ya, maka ketentuannya berlaku. Nah, kita lihat apa sih pasal 160 tersebut mengatur tentang apa, ya? Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut, ini pasal penghasutan, supaya apa? Melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, ya. Jadi ini pasal makar namanya, ya. Jadi kalau ada tindak pidana makar yang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri atau bukan orang Indonesia terhadap Republik Indonesia, maka pelakunya disebut, ya, TKP di luar Indonesia, maka dia bisa dijatuhkan dan diadili di Indonesia. Nah, yang berikutnya yaitu asas universitas, ya. Ini asas universitas terdapat di pasal 4. Bahwasanya semua ketentuan-ketentuan ini setiap orang, ya, tindak pidana pasal 4 kedua dan tindak pidana pasal 4 yang keempat. Apa itu pasal 2? Suatu kejahatan mengenai mata uang, ya, atau uang kertas yang dikeluarkan di negara atau bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi kalau pemerintah orang asing di mana saja, tidak memandang tempat dan lokasinya, warga negara mana saja, kalau melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tadi, yaitu dia memasukkan mata uang kita dan merek kita, maka bisa dipidana di Indonesia. Lalu yang keempat, salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438 dan 444, ya. Jadi pasal 38, 438 dan 444. 438 mengatur tentang tindak pidana yang kita lihat di sini
438 mengatur tindak pidana terhadap pelayaran, ya, kejahatan pelayaran, atau kita dengar sering terjadi contohnya pirate, ya, pirate atau pembajakan, ya, pembajakan terhadap kapal-kapal Indonesia. Jadi kalau terjadi pembajakan, bajak laut, ya, terhadap itu adalah kejahatan internasional juga. Artinya kalau kapal berbendera Indonesia dibajak, ya, dimanapun itu, maka bisa diadili di Indonesia. Tadi pertama mata uang, ya, siapapun, apapun itu, dimanapun bisa di Indonesia. Lalu pembajakan terhadap kapal Indonesia, siapa yang membajak, dimanapun dibajak, tetap bisa diadili di Indonesia. Itu yang disebut sebagai azas universal. Nah, berikutnya kita lihat mengenai azas-azas lain yang terkandung dalam KUHP, tetapi azas-azas ini tidak secara tertulis secara nyata seperti yang tadi pasal 2, pasal 1, 2, 3 dan sampai pasal 9. Nah, kita lihat azas-azas apakah itu. Nah, kita lihat pertama azas di pasal 9. Pertama, asas imunitas, ya, dengan penerapannya adalah persona non grata. Apa yang dimaksud dengan azas imunitas penerapan non grata? Jadi duta-duta besar kita, ya, konsul jenderal kita yang ada di luar negeri, ya, kalau melakukan suatu perbuatan pidana, dia tidak bisa dipidana, ya, diadili di negara tersebut, ya. Jadi dia punya hak imunitas, ya. Duta besar itu mempunyai hak imunitas. Dia tidak bisa diadili di negara di mana dia melakukan tindak pidana, ya. Dia bisanya di persona non grata, diusir, dideportasi, ya. Nanti dia tidak diadili. Itu namanya asas imunitas. Yang berikutnya adalah asas subsidiaritas, yaitu pasal 49 ayat 2, ya. Pasal 49 ayat 2 ini menyangkut tentang pembelaan terpaksa. Ya, pasal 49 ayat 2 menyangkut tentang pembelaan terpaksa. Dikatakan di sini pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman. Jadi asas subsidiaritas ini mengatakan bahwasanya kalau seseorang dilakukan ada perbuatan pidana karena orang tersebut membela diri, ya, lebih daripada apa yang seharusnya, ya, itu makanya tidak ada azas subsidiaritasnya, ya. Jadi tidak bisa dihukum. Kenapa tidak bisa dihukum? Karena orang itu melakukan suatu perbuatan, ya, didasarkan kepada trauma yang dulu, ya. Subsidiaritas dia melakukan perbuatan lebih besar daripada yang ditekankan kepada dia. Penyerangnya melakukan upaya kecil, dia pembelanya melakukan upaya yang cukup besar, yaitu disebut sebagai azas subsidiaritas. Yang berikutnya azas proporsionalitas. Itu di 49 ayat 1 mengatakan tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dirinya, ya, kehormatannya, ya. Jadi proporsionalitas artinya apa? Orang melakukan pembelaan diri dengan proporsional, maka orang ini tidak bisa dipidana. Proporsional itu maksudnya apa? Kalau ada orang menyerang, contohnya dengan suatu serangan dengan senjata tajam, ya, tapi dia melakukan pembelaan diri secara proporsional, ya, dengan contohnya dengan tangan atau dengan kayu, ya, itu artinya secara proporsional dia tidak bisa dihukum karena dia pembelaan terpaksa, ya, atau ada ancaman dia melarikan diri lalu melempar dengan batu, itu proporsional, ya. Jadi proporsional itu porsi dari penyerangan itu secara proporsional orang itu melawan dengan proporsional, tidak lebih, ya, daripada serangan tersebut. Jadi proporsinya, ya, kedudukannya. Lalu azas oportunitas ini adalah asas di mana jaksa agung memiliki kewenangan untuk memberhentikan suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya karena kepentingan umum. Ya, ini azas di Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur dengan demikian, juga KUHP mengatur bahwasanya jaksa agung dapat memberhentikan suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya karena untuk kepentingan umum.